Chapter 606. Api hati jatuh bertentangan dengan harapan semua orang dan tidak terus mengejar setelah mengalahkan Han Feng di langit. Sebaliknya, ia tiba-tiba menoleh dan memfokuskan mata ularnya pada Xiao Yan yang jauh. Api inti teratai hijau dalam tubuh Xiao Yan tampaknya telah menjadi hati-hati saat api hati jatuh terkunci pada Xiao Yan. Tiba-tiba secara otomatis meletus dari dalam tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, itu dengan kuat melilit seluruh tubuh Xiao Yan. Mendesis. Piton api yang tak terlihat mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara mendesis tajam. Itu dengan keras mengayunkan ekornya yang sangat besar, dan tubuhnya yang sangat besar membawa angin panas dengan tekanan besar saat ia buru-buru menembak ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia melihat piton api tak terlihat yang tidak ragu-ragu mengubah targetnya. Sayap api hijau di punggung Xiao Yan mengepak dengan tergesa-gesa saat cahaya perak muncul dari bawah kakinya. Segera, suara guntur bergulung samar bergema di langit saat tubuhnya menghilang dari tempat aslinya dengan cara seperti hantu. Ekor besar itu dengan keras mengayunkan tempat di mana Xiao Yan awalnya berada. Kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan udara mengeluarkan suara ledakan rendah kemanapun ia melewatinya. Piton api yang tak terlihat mengalihkan pandangannya setelah serangannya yang sia-sia. Ia dengan cepat menemukan sosok manusia berwarna hitam telah melintas dan muncul di langit 100 meter jauhnya. Rasa dingin yang kelam melintas di mata ularnya yang sangat besar. Arus api tak terlihat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, tubuh besar piton api tak terlihat sekali lagi menghilang di dalam nyala api. Xiao Yan terkejut saat melihat api hati jatuh, menghilang dengan cara yang aneh. Namun, dengan Han Feng sebagai contoh sebelumnya, Xiao Yan samar-samar bisa menebak bahwa tubuh sebenarnya dari api hati jatuh telah berubah menjadi nyala api biasa dan bersembunyi di api tak terlihat yang menyapu dari segala arah saat ini. Hati-hati, jangan dikelilingi oleh api itu. Sebagai api surgawi murni, api hati yang jatuh dapat mengubah dirinya menjadi gumpalan apapun di dalam nyala api itu. Setelah itu, ia akan menggumpalkan tubuh aslinya untuk melakukan serangan saat tiba di tempat di sekitar Anda. Peringatan serius Xiao Lao terdengar di hati Xiao Yan pada saat yang tepat. Xiao Yan merasakan hawa dingin di dalam hatinya saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit saat dia melihat api tak terlihat yang datang menyapu dari segala arah. Sepasang sayap api hijau di punggungnya mengepak dan dia bergegas keluar dari celah tepat sebelum api di sekitarnya berhasil benar-benar membentuk jaring api. Tubuh Xiao Yan baru saja keluar dari lingkaran api saat dia merasakan riak yang kuat dari belakangnya. Sudut matanya melirik dengan cepat, hanya untuk menyadari bahwa sebagian dari nyala api yang tak terlihat tiba-tiba berfluktuasi. Tubuh besar piton api itu samar-samar terlihat di dalamnya. Ji! Suara mendesis tajam tiba-tiba meraung di langit saat nyala api tak terlihat muncul dari bagian nyala api. Itu menatap Xiao Yan yang telah melarikan diri dari dikelilingi, dan kemarahan yang sangat mirip manusia segera melintas di mata ularnya. Itu melebarkan mulutnya yang sangat besar dan nyala api yang tak terlihat segera diledakkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan yang waspada segera membalikkan tubuhnya saat merasakan suhu panas dari belakangnya. Dia membalik tangannya dan dua api hijau yang melonjak keluar dari telapak tangannya. Akhirnya, mereka dengan keras bertabrakan dengan api yang tak terlihat di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Suara jernih dan keras lainnya meletus dari benturan gelombang energi panas, menyebabkan area yang sudah kering menjadi lebih panas. Itu memberi orang kulit terbakar yang mirip dengan yang dari gurun. Dengan bantuan api inti teratai hijau, Xiao Yan memblokir serangan api yang bahkan elit biasa doang tidak akan bisa mengelak. Namun, dia tidak punya waktu untuk bersukacita diam-diam saat merasakan energi yang tiba-tiba melonjak di langit di atas kepalanya. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera menghirup udara sejuk. Yang dia lihat hanyalah langit cerah telah ditempati oleh gelombang api yang tak terlihat.
Selain itu, nyala api ini tertahan di sekitar tubuh piton api yang tak terlihat, seperti tentara yang siap menyerang kapan saja. Mendesis tajam tiba-tiba terdengar. Segera, api di seluruh langit melonjak. Semua orang hanya bisa menggunakan tatapan kaget mereka untuk melihat api tak terlihat yang menghantam seperti meteorit. Suara desir jatuh yang memenuhi langit menyebabkan semua orang merasa seolah-olah bencana besar telah melanda. Meskipun Xiao Yan mendapat dukungan dari kekuatan Yao Lao, dia masih tanpa sadar merasakan ketakutan di dalam hatinya pada serangan menakutkan berskala besar. Dibandingkan dengan kekuatan api surgawi yang diaglomerasi selama beberapa tahun yang tidak diketahui, kekuatan seseorang memang tampak sangat lemah dan tidak signifikan. Energi binatang ini tampaknya tidak ada habisnya. Ini hanya masalah waktu untuk mengalahkanku jika aku terus menerima serangan tanpa akhir seperti itu. Sialan, aku harus memikirkan cara untuk melukainya dengan serius. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat saat keringat di seluruh wajahnya mengalir seperti sungai. Tatapannya terfokus pada piton api yang tak terlihat di langit. Meskipun pemikirannya bagus, melukai api hati jatuh secara serius lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Serangan api surgawi yang kuat oleh Han Feng sebelumnya tidak hanya gagal menyebabkan banyak kerusakan tetapi malah membuatnya marah, mengakibatkan dia sangat menderita. Tenangkan hatimu. Semua yang Anda lihat dengan mata Anda sekarang hanyalah bagian luar tubuh api hati jatuh. Inti sebenarnya dari api hati jatuh tersembunyi di tempat tertentu di tubuh yang sangat besar ini. Selama Anda dapat menemukan dan merusak esensi api hati jatuh, secara alami akan terluka parah. Jika kamu menyerang secara acak seperti orang itu, kamu hanya akan membuang-buang kekuatanmu. Suara pelan Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan saat Xiao Yan merasa tidak berdaya. Tubuh Xiao Yan bergetar. Dia mengatupkan giginya dan mengangguk sebelum perlahan menghirup udara. Hati awalnya yang gelisah telah menjadi tenang. Nyala api menjalar ke seluruh penjuru langit, seperti kehancuran dunia. Adegan mengerikan ini menyebabkan cukup banyak orang yang merasakan kakinya menjadi lemas. Siu, siu, api itu seperti meteorit yang membawa suara deras, angin panas yang tak henti-hentinya turun dari langit. Qian dan yang lainnya menatap serangan destruktif berskala besar dari api hati jatuh di langit. Ekspresi mereka segera berubah drastis. Jika serangan ini jatuh ke Akademi Dalam, sepertinya semua bangunan di dalamnya akan hancur seketika. Segel api menyinari wajah Xiao Yan yang dipenuhi keringat. Banyak api berkumpul dengan cepat di dalam matanya yang hitam pekat. Jubah hitam di tubuh Xiao Yan ditekan erat ke kulitnya di bawah angin yang menakutkan. Jubah lembut ini tampaknya telah menghilangkan semua kelembapannya pada saat ini, menjadi benar-benar kering dan tampak seolah-olah akan berubah menjadi debu dengan sedikit sentuhan. Xiao Yan memusatkan perhatiannya pada batasnya pada saat kritis ini. Matanya menatap tajam pada meteorit api yang menghantam dari segala arah. Tanpa sepengetahuannya, semua suara di dunia luar menjadi lemah. Mata berwarna jelas berbeda itu sepertinya hanya memiliki beberapa jejak api yang menghancurkan dan sumber api dari makhluk yang sangat besar itu. Temukan intinya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Gumpalan api berwarna hijau diam-diam menyebar di matanya yang hitam pekat. Pada saat tertentu, dunia di matanya berubah drastis. Piton api yang tak terlihat di langit, yang memiliki tubuh yang sangat besar, memiliki skala ular setengah kaki di bawah mulutnya yang sangat besar yang perlahan-lahan mengungkapkan cahaya nyala api yang tampaknya tak terlihat yang bisa dirasakan orang. Menemukannya, api di mata Xiao Yan dengan cepat menghilang saat dia sekali lagi memulihkan kejernihan matanya. Cahaya perak samar menjadi terang di bawah kakinya dan suara jelas dari guntur bergulung perlahan jatuh di langit. Sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba melompat ke depan. Segera, bayangan sisa tetap di tempatnya. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan Xiao Yan yang tiba-tiba bergerak.
Sesaat kemudian, mereka semua menjadi tercengang. Yang bisa mereka lihat hanyalah sosok berjubah hitam akan muncul di tempat meteorit api berada setelah setiap kilatan perak. Setelah itu, bayangan akan tertinggal. Banyak bayangan yang muncul dengan cepat di langit sambil diamati oleh tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh sebenarnya yang menciptakan bayangan setelahnya seperti kilat yang dengan cepat menembus melalui meteorit api yang menyebar ke seluruh langit dan mendekati makhluk besar di dalamnya. Kecepatan maksimum yang dia tunjukkan menyebabkan Xiao Yan merasa bahwa seluruh dunia menjadi sangat buram. Hanya sekelompok esensi tak terlihat di bawah mulut besar piton api di tepi penglihatannya yang cerah dan jernih. Mengaum, raungan rendah seperti guntur yang dalam tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan saat jarak antara kedua belah pihak menjadi lebih dekat. Dia mengepalkan tinjunya dan nyala api berwarna hijau tampak mendidih seperti roh yang aktif. Dia segera menggunakan kecepatan yang sangat tinggi untuk menggumpalkan api berwarna hijau menjadi tombak yang sangat besar. Kaki Xiao Yan melangkah ke udara. Kilatan gemuruh muncul sementara bayangan sisa masih ada. Banyak bayangan hitam samar-samar tampaknya telah berteleportasi dan muncul di depan piton api yang tak terlihat di bawah fokus maksud dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh besar piton api menyebabkan seseorang tanpa sadar merasa bahwa mereka kecil saat bertemu dengannya. Ketakutan memenuhi hati seseorang di bawah fokus mata ular yang sangat besar. Bajingan, pergi dan mati. Suhu panas menyebabkan rasa sakit yang membakar dirasakan di seluruh tubuh Xiao Yan. Namun, tangannya masih memegang tombak api panjang itu dengan erat. Teriakan tajam terdengar. Tombak api besar berubah menjadi petir yang merobek ruang saat itu membawa momentum seperti kilat. Itu dengan keras menembus skala ular di bawah mulut besar api hati jatuh. Bocah bodoh. Dia pasti mencari kematian. Dari tanah, Han Feng memperhatikan Xiao Yan yang benar-benar berani sedekat ini dengan api hati jatuh. Dia segera tertawa dingin. Setelah bertukar pukulan dengan yang terakhir, dia sangat jelas tentang kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki benda ini. Bahkan serangan sebelumnya dari aglomerasi, api surgawi, tidak efektif, apalagi serangan Xiao Yan. Ada cukup banyak orang yang memiliki pemikiran serupa dengan Han Feng. Bahkan ekspresi Su Qian sedikit tenggelam. Doqi melonjak di dalam tubuhnya saat dia mempersiapkan dirinya untuk melakukan penyelamatan. Namun, karena semua orang tertawa dingin atau menjadi cemas dengan tindakan sembrono Xiao Yan ini, piton api tak terlihat yang ditusuk oleh Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar. Suara tajam yang mengandung rasa sakit, yang sulit disembunyikan, bergema dengan sedih di atas langit. Suara melengking tajam baru saja terdengar ketika tubuh piton api yang tak terlihat diam-diam menjadi ilusi di bawah banyak tatapan kaget. Serangan yang sempurna. Sekarang, saatnya mengungkapkan bentuk aslinya. Anak kecil, bersiaplah untuk merebut api surgawi. Tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. Tawa itu mengandung sedikit kelegaan dan kegembiraan. Chapter 607. Piton api yang tak terlihat tiba-tiba menjadi ilusi di langit di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Sementara tubuhnya menjadi lebih kurus dan ilusi, sekelompok nyala api yang tidak terlihat dan tidak biasa, yang keberadaannya dapat dirasakan dengan jelas oleh orang-orang, semakin terang di titik tertentu di bawah mulut besar ular piton api. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat tubuh besar ular api yang tak terlihat menjadi semakin ilusi. Dia menyeka peluh yang seperti aliran air di wajahnya. Hanya setelah pikirannya dengan tenang menjadi rileks barulah dia merasakan rasa sakit yang membakar yang memenuhi seluruh tubuhnya. Setelah berada dalam jarak yang sangat dekat dengan api hati jatuh, sebelumnya, dia masih cukup menderita meskipun diisolasi oleh api inti teratai hijau. Akan ada periode waktu di mana api hati jatuh akan berada dalam kondisi lemah setelah mengungkapkan bentuknya. Jangka waktu ini akan menjadi kesempatan emas bagi Anda untuk merebutnya. Awalnya, saya ingin orang lain memaksanya ke keadaan ini,
Tetapi sungguh tidak terduga bahwa Anda perlu mengandalkan diri sendiri pada akhirnya. Tawa Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia memfokuskan semua perhatiannya untuk menonton piton api tak terlihat yang semakin ilusi. Cahaya berwarna perak sekali lagi melintas dan muncul di bawah kakinya. Ada kesulitan yang cukup signifikan dalam merebut api surgawi. Jika mau bagaimana lagi, lepaskan kekuatan yang kau pinjam dariku semaksimal mungkin. Itu akan memungkinkan kekuatanmu menjadi setara dengan Han Feng di kepala saat bertabrakan. Meskipun ini dapat mengekspos keberadaanku, kamu pasti harus mendapatkan api hati jatuh. Yao Lao terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba menyuarakan pikirannya. Xiao Yan sedikit ragu ketika mendengar ini sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia dengan lembut berbicara di dalam hatinya, "Tenang, Guru. Anda telah melindungi murid ini selama bertahun-tahun. Di masa depan seharusnya giliran murid ini." Hehehe. Roh tua yang tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yan tertawa pelan. Sedikit kehangatan menyebabkan roh itu memancarkan cahaya lemah. Dia pernah buta, namun, surga tidak memperlakukannya dengan buruk. Mereka tidak mengizinkannya mengalami luka yang sama sekali lagi. Jenis hati yang merasakan sakit yang berasal dari dikhianati oleh kerabat seseorang menembus jauh ke dalam tulangnya. Suara mendesis tajam sekali lagi dihormati di seluruh langit. Tiba-tiba nyala api tak terlihat yang menyebar di langit lenyap, tampak seolah-olah tidak pernah ada. Suhu tinggi di langit juga berangsur-angsur turun mengikuti lenyapnya nyala api yang menyebar ke seluruh langit. Namun, tidak ada yang terlalu memperhatikan ini. Pada saat ini, pandangan mereka semua terhenti di langit di mana piton api yang tak terlihat telah menghilang. Di tempat itu, sekelompok api surgawi aneh yang berukuran sekitar 5 kaki perlahan-lahan naik. Kelompok api ini tampaknya tidak terlihat. Namun, tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka akan merasakan perasaan unik seperti substansi. Nyala api itu tampaknya memiliki sesuatu yang perlahan mengalir di dalamnya, seperti roh. Meskipun ini hanyalah sekumpulan api dari penampilan luarnya, itu memberi orang perasaan yang sangat tidak biasa. Kelompok api ini tampaknya memiliki kecerdasan dan jiwa seperti manusia. Seluruh langit diam. Semua orang memiliki wajah terkejut saat mereka menyaksikan kumpulan api yang tak terlihat. Apakah gugusan api ini adalah tubuh sebenarnya dari api surgawi? Xiao Yan, lakukan. Tangisan rendah Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan sementara semua orang linglung sejenak. Suara Yao Lao baru saja terdengar saat sayap di belakang punggung Xiao Yan dikepakkan. Akhirnya, tubuhnya berubah menjadi cahaya yang mengalir menuju kumpulan api tak terlihat. Saat tubuh Xiao Yan bergerak, kegembiraan liar juga meletus ke wajah Han Feng di bawah. Api biru tua di kedua tangannya dengan cepat bergulir seperti gelombang pasang. Dengan pengetahuannya tentang api surgawi, dia secara alami memahami dengan jelas bahwa setelah baru saja mengungkapkan tubuh aslinya, api surgawi akan menjadi yang terlemah. Kapan dia akan bertindak jika dia tidak bertindak sekarang? Hentikan Han Feng. Su Qian, yang sangat memperhatikan Han Feng dan para ahli dari wilayah sudut hitam, memiliki ekspresi cekung ketika dia melihat tindakan Han Feng. Dia melambaikan lengan bajunya dan berteriak dengan tegas. Selama Han Feng dan Xiao Yan terjerat dengan api surgawi, sebelumnya, semua sesepuh di akademi dalam telah mengambil kesempatan untuk memulihkan Douqi di tubuh mereka. Oleh karena itu, banyak sosok manusia langsung bergegas ke langit ketika mereka mendengar teriakan keras Su Qian. Sayap Douqi melompat keluar dan mereka membentuk dinding manusia besar di tempat Han Feng berada. Gold Silver Brothers, teman-teman dari wilayah sudut hitam, bantu aku. Han Feng akan berterima kasih dengan baik setelah kita berhasil. Ekspresi Han Feng juga sedikit berubah saat melihat banyak intersepsi. Dia segera beralih ke berbagai ahli dari wilayah sudut hitam, dan berteriak dengan keras.
Hihi, kamu hanya perlu menyibukkan diri dengan merebut api surgawi. Kami akan membantu Anda menghentikan orang-orang ini. The Gold Silver Brothers mengeluarkan tawa "Tschek" yang aneh. Dengan lambaian tangan mereka, sekelompok besar sosok manusia di belakang mereka bergegas keluar seperti pisau tajam yang menembus langsung ke arah jaring sesepuh dari Akademi Jianan, memutarnya sampai compang camping. Pertempuran besar yang kacau balau di langit sekali lagi meletus saat pasukan besar dari kedua belah pihak sekali lagi berkumpul. Ekspresi Suqian gelap dan serius saat dia melihat jaring pertahanan yang rusak. Dia baru saja akan bertindak ketika dua sosok manusia muncul dan muncul. Salah satunya adalah emas dan yang lainnya adalah perak. Jelas, mereka adalah emas perak bersaudara terkuat dari sisi wilayah sudut hitam. Hihi, Penatua Su. Bukankah itu hanya sekumpulan api? Mengapa Anda harus pergi sekuat tenaga seperti ini? Saudara berjubah emas itu tersenyum saat dia berbicara dengan Suqian sementara saudara berjubah perak itu tertawa aneh dan setuju di sampingnya. Tatapan Suqian dipenuhi dengan amarah saat dia melihat kedua orang itu muncul di sampingnya. Sesaat kemudian, amarah di wajahnya tiba-tiba menjadi tenang. Kedua telapak tangannya terulur dari lengan bajunya saat nadanya menjadi gelap dan dingin karena ketidakpeduliannya. Sepertinya Akademi Jianan telah terlalu baik pada wilayah sudut hitam selama beberapa tahun ini, mengakibatkan semua Anda naik ke kepala kami sekarang. Baiklah, cukup banyak waktu telah berlalu sejak pertempuran besar saat itu. Sepertinya kita membutuhkan sesuatu yang akan membuat kaget dan kagum. Kalau begitu, aku akan mulai dengan kalian berdua. Ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar setelah kata-kata Suqian terdengar. Aura agung perlahan melonjak keluar dari bagian dalam tubuh mantan. Aura itu sangat besar sampai-sampai tidak ada yang bisa menandinginya. Ekspresi Gold Silver Brothers juga sedikit berubah saat mereka merasakan aura menakutkan Suqian yang pada dasarnya dinaikkan hingga batasnya. Mereka menyilangkan tangan dan kedua aura mereka berkumpul bersama. Baru saat itulah mereka berhasil bertahan melawan Suqian. Meskipun mereka diketahui bisa bertarung dengan ahli Dozong ketika mereka bergandengan tangan, partai yang akan dirugikan saat mereka bertemu dengan elit Dozong yang lebih merepotkan. Bagaimanapun, jarak antara Do Huang dan Dozong benar-benar terlalu besar. Seluruh langit mulai bergetar karena dua Douqi yang agung ini. Sementara ini terjadi, Xiao Yan adalah orang pertama yang tiba di klaster tempat tubuh sebenarnya dari api hati jatuh karena tidak adanya siapapun yang menghentikannya. Meskipun klaster yang merupakan tubuh sebenarnya dari api hati jatuh tidak bergerak di langit, suhu menakutkan yang dipancarkannya masih menyebabkan ruang di sekitarnya berulang kali terdistorsi. Bahkan Xiao Yan, yang dekat dengannya, tidak punya pilihan selain menggunakan api inti teratai hijau, dan dengan cepat membentuk baju besi api hijau tebal di sekitar tubuhnya. Dengan bantuan isolasi oleh api inti teratai hijau, Xiao Yan berhasil mendekati api hati jatuh. Tatapannya melewati baju besi api dan menatap api tak terlihat yang berada dalam jarak dekat, tampak seolah-olah dia bisa mendapatkannya hanya dengan mengulurkan tangannya. Bahkan dengan kekuatan mental Xiao Yan, dia tidak bisa menahan nafasnya menjadi tergesa-gesa saat ini. Api berwarna hijau melonjak dengan cepat di tangan Xiao Yan. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi lengan api besar. Xiao Yan baru saja mengendalikannya untuk mengambil api hati jatuh, ketika wajah yang tersembunyi di bawah armor tiba-tiba berubah menjadi merah. Seluruh tubuhnya langsung menegang. Sekelompok heart flame yang panas anehnya muncul dalam tubuh Xiao Yan di tempat di mana hatinya berada. Itu segera melepaskan suhu tinggi sembarangan yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Niatnya seolah-olah ingin benar-benar membakar semua yang ada di dalam tubuh Xiao Yan. Munculnya heart flame ini tampaknya lebih kuat dari pengalaman sebelumnya yang dialami Xiao Yan. Namun, heart flame tidak membantu memperbaiki Douqi-nya kali ini.
Sebaliknya, itu diisi dengan semacam kekuatan destruktif yang Xiao Yan belum pernah alami sebelumnya. Sialan, sebuah suara yang berisi udara panas merembes keluar dari celah antara gigi Xiao Yan. Api inti teratai hijau dalam tubuh Xiao Yan melonjak dengan cepat. Segera, itu dengan kuat membungkus klaster api hati jatuh, sebelum suhu tinggi yang terakhir benar-benar dilepaskan. Hati-hati, api hati jatuh ini mengkhususkan diri dalam pemanggilan Heart Flames. Nyala api seperti itu sangat sulit untuk dicegah. Jika seseorang ceroboh, dia akan benar-benar terbakar dari dalam keluar. Yao Lao mengingatkan dengan serius. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tubuhnya tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Ini karena dia merasakan bahwa semakin dekat dia dengan kelompok api hati jatuh, semakin panas dan menakutkan heart flame yang muncul di dalam hatinya adalah Ci. Selama waktu Xiao Yan berada di jalan buntu dengan api hati jatuh, angin ganas tiba-tiba melesat dari belakang. Hati Xiao Yan terasa dingin. Dia tidak bisa diganggu tentang kebuntuan dengan api hati jatuh. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Itu sudah lebih dari selusin meter jauhnya dari api hati jatuh ketika itu muncul kembali. Api hati yang menggeliat di dalam hati Xiao Yan secara bertahap melemah setelah ditarik dari kejauhan. Dia menoleh dengan cara yang gelap dan dingin hanya untuk secara kebetulan melihat Han Feng yang telah menembus lingkaran yang memblokirnya. Jelas, serangan sebelumnya dilakukan olehnya. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat Han Feng yang telah menyerbu dan bergegas ke tempat tubuh sebenarnya dari api hati jatuh itu. Api hijau di telapak tangannya menggeliat saat gumpalan niat membunuh dingin yang padat melintas di matanya. Orang ini terburu-buru untuk menyerang tetapi dia tidak tahu bahwa semakin dekat dia ke api hati jatuh, semakin berbahaya itu. Pada saat itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan untuk membunuhnya. Siu, kegembiraan liar tanpa sadar muncul di wajah Han Feng saat dia melihat api hati jatuh dalam jarak yang begitu dekat. Pada saat ini, dia tidak lagi ingin diganggu tentang Xiao Yan yang terpaksa dia tarik. Selama dia meraih api hati jatuh, itu mungkin baginya untuk segera meninggalkan tempat ini, menyembunyikan dirinya dan memperbaikinya. Setelah penyempurnaannya berhasil, lupakan tentang Suqian, bahkan kepala sekolah tua akademi dalam tidak akan bisa melakukan apapun padanya jika dia kembali. Api hati jatuh adalah milikku. Tubuh Han Feng berkedip dan dibebankan ke radius 5 meter dari api hati jatuh. Kegembiraan liar di matanya belum sepenuhnya hilang saat tubuhnya tiba-tiba menegang seperti yang dilakukan Xiao Yan sebelumnya. Bang! Saat tubuh Han Feng menegang, tubuh Xiao Yan menghilang dari kejauhan dengan cara seperti kilat. Hanya suara samar guntur bergema di langit. Ekspresi Han Feng yang kaku juga berubah saat guntur berguling terdengar. Chapter 608. Ekspresi Han Feng segera berubah drastis saat guntur terdengar. Hanya pada saat ini dia ingat bahwa daya pikat, api hati jatuh, telah menyebabkan dia melupakan musuh besar yang sedang memandang dengan tamak dari tidak terlalu jauh. Sosok Xiao Yan muncul di belakang Han Feng dengan cara seperti hantu tepat saat ekspresi yang terakhir berubah. Kelima jarinya terkepal erat, dan nyala api berwarna hijau berulang kali layu di atas tinjunya. Akhirnya, angin itu membawa angin panas dan dengan keras menabrak punggung Han Feng. Han Feng berniat mengelak saat dia merasakan angin tajam yang menusuk telinga yang berisi niat membunuh di belakangnya. Niatnya adalah untuk menghindarinya, tetapi karena tubuhnya menekan api jantung, kecepatan tubuhnya dan kecepatan reaksinya menjadi sangat lemah. Oleh karena itu, dia tampaknya hanya bisa diam-diam menunggu kedatangan serangan itu setelah usahanya yang sia-sia untuk menghindarinya. Angin kencang semakin dekat dan menekan jubah Han Feng dengan erat ke punggungnya. Namun, ketika Xiao Yan berpikir bahwa yang pertama akan duduk diam, kekejaman tiba-tiba melintas di wajah Han Feng. Bahunya tiba-tiba bergetar hebat dan gelombang api biru tua segera melonjak dari bahunya.
Xiao Yan merasa sedikit terkejut pada Han Feng bisa membagi perhatiannya untuk bertahan pada saat seperti itu. Namun, ini tidak membuatnya ragu-ragu sedikit pun. Kekuatan di tinjunya meningkat bukannya melemah. Segera, ia membawa angin liar dan ganas saat menembus api biru tua dan menghantam bahu mantan. Saat Xiao Yan menyerang Han Feng, nyala api biru tua yang menyebar di punggung yang terakhir tampaknya telah diseret oleh sesuatu karena tiba-tiba menyusut. Segera menjadi seperti palu berat yang menghantam dada Xiao Yan. Bang! Kekuatan liar dan ganas meletus di titik kontak. Dua sosok yang terluka ditembak kembali. Mereka terbang lebih dari 10 meter di langit sebelum perlahan-lahan berhenti. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk menepuk pakaiannya yang agak compang-camping di depan dadanya. Ekspresinya tidak banyak berubah. Serangan sebelumnya mungkin tampak ganas, tapi itu hanyalah serangan balik menit terakhir oleh Han Feng. Yang dilakukannya hanyalah membuat dadanya terasa tertekan. Dibandingkan dengan Xiao Yan, Han Feng, yang terpukul oleh serangan diam-diam Xiao Yan, memiliki ekspresi yang agak jelek. Meskipun dia akhirnya menghindari pukulan fatal Xiao Yan pada menit terakhir, angin ganas yang terkandung di tinju yang lain masih menyebabkan setengah lengannya terasa agak mati rasa. Sosok manusia di langit yang terbungkus api berwarna hijau dan api berwarna biru saling berhadapan dari kejauhan. Masing-masing mata mereka membawa niat membunuh yang tidak bersahabat. Tatapan Han Feng melirik pertempuran kacau yang meletus di udara. Dia sedikit mengernyit. Pada saat ini, dia terdesak waktu dan tidak bisa ditunda oleh orang ini terlalu lama. Jika tidak, ketika seorang ahli dari Akademi Jianan akan membebaskan tangan mereka, kemungkinan kesulitan dia mendapatkan api hati jatuh akan meningkat pesat. Han Feng mengangkat kepalanya saat dia merenung. Dia menyipitkan matanya dan menatap pemuda berjubah hitam yang tersenyum dingin di kejauhan. Dengan senyuman tiba-tiba, dia menangkupkan tangannya ke arah yang terakhir dan tertawa, "Hehehe, adik kecil ini. Saya pikir Anda juga seorang alkemis, bukan?" Xiao Yan mengabaikan tindakan Han Feng yang dia tonton dengan mata dingin. Dia diam-diam menggerakkan dokinya dan bersiap untuk melancarkan serangan kapan saja. Karena adik laki-laki juga seorang alkemis, kupikir kamu juga harus tahu bahwa hanya satu jenis, api surgawi, yang bisa ada di dalam tubuh seseorang. Jika tubuh berisi api surgawi kedua, api surgawi akan menolak satu sama lain dan akan ada risiko tubuh seseorang meledak. Han Feng tersenyum saat dia menjelaskan, oleh karena itu, api hati yang jatuh ini tidak banyak berguna untuk adik kecil sekarang. Jika Anda bersedia memberi saya bantuan, saya akan bersedia menggunakan pil obat tingkat 6 untuk menukarnya. Apa yang kamu katakan? Senyuman dingin di sudut mulut Xiao Yan muncul setelah mendengar kata-kata Han Feng. Dia dengan lembut mengepakkan sayap api hijau di punggungnya saat dia dengan dingin mengejek, karena kamu juga sadar bahwa seorang alkemis tidak dapat memiliki dua jenis, api surgawi, yang ada di tubuhnya pada satu waktu, mengapa kamu tidak memberikan kesempatan ini untuk saya? Ekspresi Han Feng berubah sedikit. Dari nada yang digunakan Xiao Yan, hati Han Feng menjadi jelas menyadari bahwa kemungkinan membujuk Xiao Yan untuk mundur pada dasarnya tidak signifikan. Senyum di wajahnya perlahan ditarik saat dia mengangkat lengannya. Tatapannya menyaksikan nyala api biru tua yang berkedip main-main di atasnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, saya akan juga mengambil api surgawi Anda." Saat kata terakhir terdengar, nyala api biru tua yang membungkus Han Feng tiba-tiba meledak. Sosok yang bergerak seperti hantu melompat ke arah Xiao Yan seperti kilat. Suara angin dan niat membunuh menyebar ke seluruh langit. "Saya secara kebetulan tertarik dengan api surgawi Anda. Sulit untuk mengatakan dengan pasti siapa yang akhirnya akan mengambil api orang lain." Xiao Yan, yang telah menaruh perhatiannya pada tubuh Han Feng, merasakan sesuatu saat tubuh Han Feng berkedip. Dia mengeluarkan senyum dingin saat guntur bergulung terdengar dari bawah kakinya.
Tubuhnya yang serupa menghilang tiba-tiba. Lain kali dia muncul kembali, secara mengejutkan berpotongan dengan sosok seperti hantu itu. Anak nakal yang liar dan sombong. Kamu masih minum susu di suatu tempat yang tidak diketahui ketika aku menjadi terkenal di benua. Han Feng tersenyum dingin saat melihat Xiao Yan benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Api biru tua melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menggumpal di kedua telapak tangannya. Mereka tampak seperti ombak besar yang datang berlapis-lapis. Jika seseorang melihat dengan cermat, itu mengejutkan seperti gelombang laut sungguhan yang memenuhi hati seseorang dengan keterkejutan. Saya ingin melihat apakah api inti teratai hijau Anda lebih kuat atau api hati laut milik saya lebih baik. Dengan teriakan tajam, Han Feng mendorong kedua tangannya ke depan. Api biru tua yang dengan cepat menggumpal di telapak tangannya segera meletus dalam suara seperti gelombang yang keras saat itu bergemuruh dan menyapu Xiao Yan. Han Feng telah melepaskan serangan mematikan sebagai langkah pertamanya. Tampaknya dia tidak lagi peduli tentang mempertahankan kekuatannya untuk menghemat waktu. Hati-hati, api surgawi ini mengembun menjadi bentuk. Bentuk yang terbentuk dari api surgawi memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Suara serius Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan, menyebabkan ekspresi yang terakhir sedikit berubah. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia menyaksikan nyala api biru tua yang menyapu dari segala arah. Ditelan oleh gelombang api, dia bahkan merasakan perasaan seolah-olah berada di lautan luas. Dia menghirup udara panas dalam-dalam dan semua api inti teratai hijau di dalam tubuhnya yang bisa digerakkan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Api inti teratai hijau yang diaglomerasi di atas kepala Xiao Yan juga menjadi semakin berwarna seperti zamrud saat api inti teratai hijau melonjak tanpa henti. Dalam sekejap mata, nyala api mulai bergoyang dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, teratai berwarna hijau yang sepenuhnya terbentuk dari kumpulan api inti teratai hijau tiba-tiba muncul. Teratai api berwarna hijau ini seperti zamrud transparan. Untaian-untaian seperti lava berwarna hijau mengalir tanpa henti di dalamnya, tampak sangat indah. Meringkas menjadi bentuk bukanlah sesuatu yang Anda tahu sendiri. Teratai berwarna hijau itu berputar perlahan. Xiao Yan tiba-tiba melebarkan matanya dan menyaksikan keterkejutan di mata Han Feng tidak jauh dari sana. Dia tertawa dingin saat dia mendorong telapak tangannya. Teratai berwarna hijau itu muncul di depan telapak tangannya seolah-olah telah berteleportasi. Segera, itu membawa kekuatan yang tak tertandingi karena bertabrakan dengan gelombang tumpang tindih Han Feng. Bang! Seluruh ruang menjadi sunyi saat keduanya bersentuhan. Segera, ledakan seperti guntur yang hebat tiba-tiba bergema di langit. Gelombang api hijau dan biru bercampur satu sama lain saat mereka menyapu ke segala arah. Bahkan awan yang tinggi di langit dihancurkan oleh gelombang api kemanapun mereka lewat, membentuk bintik-bintik putih yang datang dari langit. Riak energi menakutkan yang tiba-tiba meletus di langit juga menyebabkan medan pertempuran yang kacau menjadi sedikit sunyi. Cukup banyak orang yang diam-diam menghisap lidah mereka saat merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam gelombang api. Apakah ini kekuatan penghancur ketika api surgawi bertabrakan? Itu memang menyebabkan orang merasa kedinginan. Dua sosok manusia yang diguncang oleh kekuatan ganas sampai mereka dipaksa mundur puluhan meter perlahan muncul di mata semua orang hanya setelah gelombang api perlahan mereda. Saat mereka melihat dua sosok yang menyedihkan itu, ekspresi wajah semua orang segera berubah sedikit. Xiao Yan terengah-engah. Lengan-lengannya benar-benar hancur. Sebuah bekas luka hitam besar yang hangus ada di tangannya. Bahkan wajahnya juga bercampur pucat samar. Meskipun Xiao Yan tampak sengsara, Han Feng di kejauhan juga tidak lebih baik. Jubahnya compang camping, rambutnya tidak terawat, dan napasnya tidak teratur. Namun, dia tidak memperhatikan sedikit pun pada tubuhnya yang menyedihkan saat ini.
Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat mereka melihat Xiao Yan di sisi yang berlawanan. Cara itu seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Tatapan Xiao Yan memperhatikan sikap lucu Han Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya untuk tertawa. Gigi putihnya menyebabkan yang terakhir merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Sudahkah kamu menemukannya? Jari Han Feng gemetar saat menunjuk ke arah Xiao Yan. Dia terengah-engah untuk beberapa saat sebelum suara serak yang tajam terdengar di langit. Kamu apa metode Qi yang kamu latih? Berbicara, katakan padaku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Pertempuran kacau di langit telah berhenti karena tabrakan yang ganas dan intens antara Xiao Yan dan Han Feng. Oleh karena itu, mereka semua saling berhadapan ketika mereka melihat Han Feng yang agak gila, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat Han Feng yang agak gila. Senyumannya mungkin cemerlang, tapi rasa dingin itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di hatinya. Apa kau tidak menyadarinya dengan jelas? Kata-kata dari Xiao Yan ini agak konyol di telinga beberapa orang, tetapi itu menyebabkan mata Han Feng menyusut menjadi seukuran lubang jarum setelah masuk ke telinganya. Kegelisahan yang tersembunyi di dalam hatinya perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah tabrakan ganas dari sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa metode Qi yang dipraktikkan pihak lain secara mengejutkan sangat mirip dengan miliknya. Jika dia dengan hati-hati merasakannya, Han Feng bahkan menyadari bahwa metode Qi yang dipraktikkan Xiao Yan lebih murni dan lebih ortodoks daripada miliknya. Mantra api. Saat itu, dia tidak ragu untuk diam-diam membunuh gurunya sendiri untuk mendapatkan mantra api ini. Namun, dia tidak mencapai tujuannya. Pada akhirnya, yang dia lakukan hanyalah mendapatkan metode Qi yang tidak lengkap. Namun, metode Qi yang tidak lengkap inilah yang memungkinkan Han Feng menaklukkan api hati laut, dan memungkinkannya untuk memiliki status dan kekuatannya saat ini. Namun, begitu dia bertabrakan dengan Xiao Yan sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa metode Qi pihak lain bahkan lebih ortodoks dibandingkan dengan miliknya. Hanya ada satu jenis metode Qi yang bahkan lebih ortodoks dan lebih murni daripada mantra api yang tidak lengkap. Itu adalah mantra api yang lengkap. Hanya pada saat inilah niat membunuh liar untuk Xiao Yan muncul dari segala arah di dalam hati Han Feng. Chapter 609. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang tiba-tiba memenuhi langit juga menyebabkan ekspresi sejumlah orang berubah. Meskipun mereka tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi, jelas dengan melihat penampilan Han Feng bahwa dia benar-benar membentuk pemikiran bahwa Xiao Yan harus dibunuh. Su Qian melambaikan lengan bajunya dan memaksa mundur emas perak bersaudara yang menerkam seperti serigala ganas. Dia memiringkan kepalanya dan menyaksikan pemuda berjubah hitam di udara dan perasaan aneh melintas di matanya. Perasaan ini, Xiao Yan, tahan dia sebentar. Saya akan datang dan membantu Anda setelah menghabisi dua orang tua ini. Mata Su Qian berangsur-angsur pulih setelah sekejap perlahan melewatinya. Tawa nyaringnya bergema di langit. Hehehe, penatua pertama hanya perlu berurusan dengan mereka. Xiao Yan tidak terlalu lemah. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Su Qian saat dia tertawa terbahak-bahak. Hihi, kamu punya nyali. Semua orang telah meremehkanmu, teman kecil. Su Qian tertawa dengan sikap yang menunjukkan adanya makna yang lebih dalam sebelum Doqi meletus dari tubuh Su Qian ke segala arah. Dia segera melihat wajah serius dari Gold Silver Brothers dengan ekspresi sedingin es. Dengan tawa dingin, tubuhnya berkedip dan maju ke depan dengan cara seperti hantu. Melihat serangan tajamnya ini, Gold Silver Brothers tidak berani meremehkannya. Mereka buru-buru bergandengan tangan untuk menemui lawan mereka. Xiao Yan menarik pandangannya dari tubuh Su Qian. Dia mengeluarkan senyum dingin saat dia menghadapi Han Feng di sisi berlawanan yang memiliki niat membunuh di wajahnya. Dengan jentikan jarinya, gumpalan api hijau mulai menari-nari di depannya, muncul seperti roh. Dia melihat nyala api dan tertawa pelan. Kamu ingin membunuhku?
Wajah Han Feng berkedut sedikit. Dia dengan paksa menghentikan dorongannya untuk segera menyerang dan menyebabkan Xiao Yan menghilang dari dunia ini. Suaranya kering dan menusuk telinga. "Kamu, dari mana kamu mendapatkan metode Qi ini?" Xiao Yan tersenyum. Dia belum menjawab ketika kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba memasuki tubuhnya. Saat kekuatan spiritual memasuki tubuhnya, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang dapat dia kendalikan sekali lagi melonjak sangat. "Guru kamu." Perubahan yang tiba-tiba juga menyebabkan Xiao Yan terkejut. Akankah Han Feng di sisi yang berlawanan tidak menemukan setelah Yao Lao mencurahkan semua kekuatannya ke Xiao Yan saat ini? Cepat atau lambat dia akan menemukannya. Karena itu masalahnya, mari beri dia kejutan. Tawa samar Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Namun, beberapa kata terakhir tampak agak sedingin es. Xiao Yan sedikit ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Segel di tangannya bergerak dan benar-benar melepaskan penindasan kekuatan spiritual yang sangat besar itu dan membiarkannya bergabung dengan tubuhnya. Dengan semua kekuatan spiritual Yao Lao dipinjamkan kepada Xiao Yan, api berwarna hijau yang bergolak di tubuh yang terakhir juga menjadi semakin energi, berulang kali memancarkan suara "hu-hu" saat menggeliat dengan cepat. Aura yang tiba-tiba melonjak di atas Xiao Yan menyebabkan ekspresi Han Feng berubah sedikit. Tatapannya menatap tajam ke tubuh mantan. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba menyusut. Dia sepertinya bisa merasakan sedikit kekuatan yang dikenalnya saat api hijau naik. Dia mencari pikirannya dengan cepat sebelum akhirnya fokus pada sosok manusia tua yang ada di relung pikirannya yang dalam. Sesaat kemudian, keterkejutan dan kepanikan segera menyebar dari dalam hati Han Feng. Ingatan yang datang dari masa lalu sekali lagi muncul di matanya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Wajahnya yang dipenuhi dengan niat membunuh telah digantikan oleh pucat yang aneh. Syok memenuhi mata Han Feng saat dia melihat Xiao Yan di sisi yang berlawanan. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah menggunakan semua kekuatannya untuk mengeluarkan suara yang sangat terkejut dan panik, "Kamu tidak mati. Bagaimana mungkin?" Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh saat dia menatap Han Feng yang wajahnya tiba-tiba menjadi putih. Dia menjawab, "Semua terima kasih, saya diberi kesempatan untuk bertemu guru. Kalau tidak, perjalanan pelatihan saya ini mungkin kurang menarik." "Guru." Mata Han Feng sedikit menyipit. Tatapannya menatap Xiao Yan tanpa berkedip. Pucat yang baru saja muncul di wajahnya perlahan berkurang. Mata itu berkedip dan niat membunuh yang lebih padat muncul di wajahnya. Berita bahwa Yao Lao tidak mati bagaikan petir baginya. Sebagai mantan murid Yao Lao, dia jelas tahu kemampuan mengumpulkan seperti apa yang dimiliki Yao Lao di benua saat itu. Bahkan sampai sekarang, para ahli yang benar-benar berada di puncak masih memiliki kenangan indah tentang Yao Zunze, yang telah mengguncang benua saat itu. Han Feng tidak meragukan berapa banyak orang kuat di puncak yang akan datang jika berita tersebar bahwa Yao Lao masih hidup. Yang terpenting, Yao Lao memiliki hubungan yang cukup baik dengan para ahli di puncak. Misalnya, yang disebut Feng Zunze ada dalam hutang Yao Lao karena dilahirkan kembali. Oleh karena itu, bahkan setelah Yao Lao menghilang selama bertahun-tahun, orang ini masih terus mencari jejak Yao Lao tanpa henti. Dia bahkan telah menyelidiki Han Feng beberapa kali. Karena dia tidak memiliki bukti sedikit pun, dia tidak dapat melakukan apapun pada Han Feng. Namun, Yao Lao tidak menghilang dengan angin seperti yang dibayangkan Han Feng. Sebaliknya, Yao Lao selamat. Han Feng tidak berani membayangkan seperti apa keadaan mengerikan yang akan dia alami jika Yao Lao diam-diam menyebarkan berita tentang Han Feng yang membunuhnya saat itu. Pada saat itu, kemungkinan besar yang disebut Feng Zunze akan mengiris kulitnya hingga terbuka dan mencabut ligamennya. Seorang ahli legendaris dari kelas Dozun adalah sesuatu yang Han Feng saat ini tidak berani memprovokasi. Ekspresi Han Feng menjadi tidak stabil saat pikiran ini bergulir di dalam hatinya.
Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menjadi buas, gelap dan dingin. Jika dia ingin hidup, dia harus memaksa Xiao Yan dan Yao Lao tutup mulut selamanya. Hanya orang mati yang benar-benar bisa dipercaya. Niat membunuh melonjak di wajah Han Feng. Dia seperti ular berbisa yang tersembunyi di sudut gelap saat dia berbicara dengan suara serak, "Orang tua yang tidak akan mati, hari ini, aku akan membuat kalian berdua menutup mulutmu selamanya terlepas dari apakah kamu sudah mati atau hidup." Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia membalik tangannya dan nyala api hijau yang bahkan lebih ganas melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, ia tetap hidup dan berdesing seperti tornado di atas kepalanya. "Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan." Api hijau menari-nari di jari Xiao Yan saat suaranya seperti sumur tua tanpa riak, seperti ekspresinya saat ini. "Hihi, jadi alasan mengapa kamu sekuat ini adalah karena kamu telah meminjam kekuatan spiritual dari orang tua yang tidak akan mati ini." Namun, benar-benar tidak terduga bahwa mantra api yang dia tolak untuk diberikan kepada saya meskipun telah memintanya dengan getir saat itu sebenarnya milik bocah kecil seperti Anda. "Apa dia pikir kamu lebih baik dariku?" Han Feng tersenyum lebar. Suaranya samar-samar mengandung kecemburuan dan kebencian yang sulit disembunyikan. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin yang samar. Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu. "Jika dia telah memberikan mantra api kepada saya saat itu, saya akan tetap memperlakukannya dengan hormat." Namun, siapa yang bisa menyalahkan penglihatan buruk dari lelaki tua yang tidak akan mati itu? Apakah dia tidak memahami bakat saya? Wajah Han Feng agak memerah dan dia sedikit gelisah. Dia selalu berpikir bahwa jika Yao Lao bersedia menyerahkan mantra api kepadanya saat itu, seluruh situasinya akan sangat berbeda. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa saat dihadapkan dengan raungan mendesis Han Feng yang lengkap. Namun, niat membunuh yang berkedip-kedip di mata hitam gelap itu menjadi semakin gelap dan dingin. Api hijau yang berputar di atas kepalanya tiba-tiba melonjak dan diaglomerasi menjadi bola api besar berwarna hijau di tangan kanan Xiao Yan. Tangan kirinya segera mulai menyebar perlahan. Akhirnya, dia memanggil sekelompok api putih pekat di bawah tatapan kaget Han Feng saat yang terakhir tiba-tiba berhenti berbicara. Wajah Han Feng benar-benar mengeras mengikuti kemunculan api berwarna putih yang pekat ini. Sesaat kemudian, kedua matanya menjadi benar-benar merah saat dia mendesis, "Api tulang dingin, orang tua yang tidak akan mati itu bahkan menyerahkan ini padamu. Atas dasar apa?" Bajingan yang melahap gurunya benar-benar memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu. Xiao Yan tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Api hijau dan putih di kedua tangannya perlahan mendekat. Akhirnya, mereka mulai melakukan kontak di bawah tatapan tertegun Han Feng. Kedua warna itu saling terkait dan suhu yang tidak biasa segera menyebar ke langit. Benang petir seperti api berkedip pada titik di mana dua kelompok api surgawi melakukan kontak. Kontak kedua, api surgawi, ini menyebabkan ruang bergetar pada saat ini. Han Feng untuk sementara menarik kecemburuan dan amarah di dalam hatinya saat dia menyaksikan tindakan Xiao Yan. Bahkan dengan pengalaman Han Feng, dia juga kesulitan memahaminya. Apakah Xiao Yan tidak tahu karakteristik api surgawi yang tidak bisa bergabung? Meskipun dia bingung di dalam hatinya, Han Feng tidak hanya duduk dan menonton. Dia mengepalkan tinjunya dan api biru tua dengan cepat menggumpal. Akhirnya, itu memadat menjadi trisula biru tua seperti zat. Han Feng memegang trisula api yang berukuran lebih dari 20 kaki. Keyakinan di hatinya sekali lagi sedikit melonjak. Tatapannya gelap dan dingin saat dia memelototi Xiao Yan yang melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dua jenis api surgawi. Orang tua yang tidak akan mati. Saya tahu bahwa Anda ada di dalam tubuhnya. Namun, hari ini, saya tidak akan lagi memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup.
Api berwarna biru yang sangat megah tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Han Feng ke segala arah saat suara itu terdengar. Nyala api segera bergejolak, dan itu meledak dengan keras, seperti gelombang yang sangat besar. Akhirnya, itu benar-benar dituangkan ke dalam trisula api. Dengan aliran api yang begitu agung, trisula api langsung melonjak hingga puluhan kaki. Api biru tua yang panas menggeliat tak henti-hentinya di atasnya dan dentuman ombak yang berulang-ulang terdengar di samping telinga seseorang. Junior, senior ini akan mengizinkan Anda dan guru untuk dimakamkan di sini selamanya. Trisula api yang sangat besar muncul di tangan Han Feng. Dia tanpa sadar menggerakkan mulutnya saat dia merasakan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya. Suara kecil yang membawa dingin yang gelap ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Matanya masih berhenti pada api surgawi yang terjalin di tangannya. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menjadi tegang saat telapak tangannya membanting bersama dengan keras. Kedua jenis api surgawi yang menolak untuk bergabung bahkan setelah sekian lama akhirnya mempertahankan keseimbangan. Cahaya terang yang intens segera dipancarkan darinya, tampak seperti matahari karena menarik perhatian banyak orang. Cahaya intens yang tiba-tiba muncul menyebabkan cukup banyak tatapan terlempar. Sesaat kemudian, cahaya yang intens melemah dan pemandangan itu akhirnya terlihat jelas oleh mata seseorang. Seorang pemuda berjubah hitam digantung di udara dengan teratai hijau putih selebar 2 kaki yang perlahan digantung di atas telapak tangannya. Teratai hijau putih ini tidak terlalu mencolok. Dibandingkan dengan nyala api hijau ungu yang digunakan Xiao Yan, nyala api ini tampaknya jauh lebih tertutup. Pada dasarnya tidak ada energi yang keluar darinya. Namun, selama seseorang memiliki mata yang tajam, seseorang akan menemukan bahwa saat teratai hijau putih perlahan berputar, ruang sekitarnya akan berubah secara aneh. Selain itu, orang biasa mungkin tidak dapat merasakan betapa menakutkannya teratai api itu, tetapi Suqian dan Gold Silver Brothers yang terlibat dalam pertempuran di tempat tertentu di langit, tiba-tiba menghentikan pertarungan mereka tanpa persetujuan sebelumnya. Mereka tiba-tiba menoleh dan segera mengarahkan pandangan mereka ke arah teratai putih hijau di tangan Xiao Yan. Mata mereka dipenuhi teror yang sulit disembunyikan. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan mereka merasakan semacam teror. Chapter 610. Nyala api teratai hijau putih tampak seperti lemparan batu. Itu sangat jernih dan sangat indah. Namun, di bawah eksterior yang indah ini menyembunyikan kekuatan yang bahkan menyebabkan seorang ahli dari kelas Suqian merasakan ketakutan yang besar untuk itu. Nyala api teratai hijau putih digantung di tempat sekitar setengah inci di atas telapak tangannya, berputar perlahan. Yang terakhir menyaksikan teratai api yang indah ini yang sesempurna karya seni, dan kemerahan di wajahnya menjadi lebih pucat. Angry Buddha Lotus Flame skala besar adalah kartu truf terakhir Xiao Yan. Kartu truf ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia gunakan kecuali jika itu adalah situasi hidup atau mati. Kali ini niat membunuh dalam hati Xiao Yan ketika dihadapkan dengan senior ini, yang pernah menyebabkan Yao Lao mengalami kerusakan yang sangat besar, tidak lebih lemah dari niat membunuh yang dirasakan terakhir terhadap Xiao Yan. Yao Lao yang biasanya tenang dan baik hati akan menjadi sangat serius, gelap dan dingin setiap kali dia mendengar nama ini. Xiao Yan bahkan bisa menebak betapa gelisah hati Yao Lao yang tersembunyi itu ketika Xiao Yan berhadapan dengan Han Feng sebelumnya. Mengingat karakter Yao Lao yang tenang, dia sebenarnya tidak dapat menahan diri dan telah meminjamkan seluruh kekuatannya kepada Xiao Yan meski mempertaruhkan eksposurnya sendiri. Xiao Yan sangat memahami arti di baliknya. Yao Lao ingin Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh orang yang pernah membunuh gurunya ini. Xiao Yan mampu mencapai langkah ini setelah bertahun-tahun terutama karena perlindungan Yao Lao. Jika dia tidak hadir, kemungkinan Xiao Yan tidak akan tahu di sudut mana dia akan binasa. Yang terakhir memang mengerahkan semua pengaruhnya untuk membuat Xiao Yan menjadi kuat.
Orang tua yang pernah mengalami luka parah pada jantungnya ini benar-benar menganggap Xiao Yan sebagai muridnya. Upaya yang diberikan Yao Lao pada Xiao Yan juga menyebabkan yang pertama memiliki posisi yang sangat tinggi di hati yang terakhir. Dikatakan bahwa seorang guru itu seperti seorang ayah. Tidak ada yang tidak cocok menggunakan ini untuk menggambarkan hubungan antara Xiao Yan dan Yao Lao. Karena kasusnya seperti ini, jika Yao Lao membutuhkan Xiao Yan sekuat tenaga untuk membunuh orang yang membunuh gurunya ini, Xiao Yan secara alami akan melakukan yang terbaik untuk mencapai keinginan Yao Lao. Ekspresi Han Feng juga menjadi sangat serius saat teratai api hijau putih perlahan berputar. Dia samar-samar bisa merasakan betapa menakutkan energi yang terkandung dalam teratai api itu. Keringat samar muncul di dahi Xiao Yan. Han Feng tidak menyangka bahwa orang ini, yang hampir tidak bisa bertarung setara dengannya, meskipun telah meminjam kekuatan Yao Lao sebenarnya menyembunyikan kartu truf yang begitu menakutkan. Penggabungan dua jenis, api surgawi. Kekuatan penghancur itu. Sebagai seorang alkemis, Han Feng jelas menyadari bahwa kekuatan api akan berlipat ganda setelah dua jenis api bergabung. Namun, api tidak hanya bersifat liar, ganas dan liar, tetapi masing-masing juga memiliki karakteristiknya sendiri. Peluang merger sangat rendah. Jika seseorang dengan paksa menggabungkan mereka, kemungkinan dia akan menjadi orang pertama yang terbunuh oleh serangan balik. Dia pernah bereksperimen dengannya saat itu. Namun, bagaimana penggabungan api menjadi hal yang mudah? Bahkan dengan karakternya yang seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerah setelah gagal berkali-kali. Itu adalah kasus api biasa, apalagi api surgawi, objek yang sangat berbahaya yang akan meledak saat bersentuhan. Penggabungan dua jenis api surgawi kemungkinan adalah sesuatu yang siapapun yang memiliki akal sehat tidak akan memilih untuk mencoba. Namun, Xiao Yan saat itu agak kehilangan akal sehatnya saat dia dengan paksa menggabungkan dua jenis api surgawi. Setelah itu, dia bahkan berhasil menemukan keseimbangan unik dengan keberuntungan yang luar biasa. Karena inilah dia telah menciptakan Angry Buddha Lotus Flame, sesuatu yang bisa disebut menakutkan. Orang gila ini, Han Feng diam-diam mengutuk. Dia baru saja meningkatkan pertahanannya ketika pemuda berjubah hitam di seberangnya bergerak. Ini menyebabkan Han Feng buru-buru mengalihkan fokusnya. Sayap api hijau di punggung Xiao Yan mengepak perlahan. Meskipun dia bisa dengan jelas merasakan perasaan kelelahan yang samar di dalam tubuhnya saat Angry Buddha Lotus Flame terbentuk, dia saat ini bukan lagi pemula kecil yang hanya seorang dosi saat itu. Setelah hampir setahun berlatih, kendali atas nyala api semakin dipraktikkan. Saat itu, ketika dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame untuk pertama kalinya, dia akhirnya pingsan selama setengah bulan dan bahkan menyebabkan semangat Yao Lao menjadi kelelahan, jatuh ke dalam tidur yang lama dan nyenyak. Kali kedua dia menggunakannya di Sekte Mystic Cloud mungkin lebih baik dari yang pertama kali, tapi itu juga menyebabkan dia menjadi lemah seperti orang tua yang sekarat. Namun, kali ini mungkin masih ada perasaan lelah di tubuhnya tapi setidaknya dia mampu mempertahankan kekuatan bertarung yang cukup kuat. 3 kali dia menggunakannya pada 3 waktu yang berbeda adalah bukti pertumbuhan Xiao Yan yang cepat. Mungkin, dalam waktu dekat, dia akan bisa melepaskan Angry Buddha Lotus Flame, yang sebenarnya hanya dengan mengangkat tangannya. Pada saat itu, nama Xiao Yan kemungkinan besar akan bergema di seluruh benua. Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya dan membuka mulutnya untuk tersenyum pada wajah serius Han Feng di kejauhan, memperlihatkan gigi putihnya. Senior, hari ini, izinkan junior ini untuk membersihkan sekte. Mata Han Feng menjadi dingin. Tangan Trisula api besar itu perlahan menegang saat suaranya berbicara dengan suara serak, bocah kecil benar-benar tahu bagaimana menyombongkan diri. Pemandangan macam apa yang tidak pernah saya, Han Feng, lihat setelah bertahun-tahun. Xiao Yan tersenyum. Rasa dingin yang pekat melewati matanya yang hitam pekat.
Dengan jentikan jarinya, teratai api hijau putih, yang telah digantung di tangannya, segera mengeluarkan suara "ci" saat ditembakkan. Seluruh langit tampak seperti permukaan danau tempat batu dilemparkan, karena bergetar hebat. "Bocah, pergi dan mati dengan orang tua yang tidak akan mati itu. Si Fire Halberd!" Han Feng menjerit keras saat dia melihat teratai api hijau putih yang datang melesat. Telapak tangannya mendorong ke depan dengan kekuatan besar. Segera, trisula api yang sangat besar itu melesat secara eksplosif di langit. Itu akhirnya berubah menjadi nyala api seperti naga saat bertabrakan dengan nyala teratai hijau putih. 2 kilau menerobos langit. Momentum nyala api hijau putih itu tidak terlalu istimewa, dan tidak memiliki banyak poin yang menarik perhatian seseorang. Di sisi lain, trisula api itu memiliki aura yang mengejutkan, meninggalkan jejak kehampaan kemanapun ia melewatinya. Ekor api yang panjangnya beberapa puluh kaki tampak seperti komet yang terbang melewati langit, membawa kekuatan menakutkan yang memecahkan tanah. Semua sesepuh akademi dalam, minggir. Ekspresi Suqian berubah saat teratai api hijau putih ditembakkan. Dengan satu telapak tangan, dia mengguncang wajah pucat Gold Silver Brothers terus-menerus ke belakang. Selanjutnya, dia berbalik dan berteriak ke arah medan pertempuran yang kacau yang tidak jauh dari Xiao Yan dan Han Feng. Para sesepuh mempertahankan beberapa keraguan setelah tiba-tiba mendengar teriakan keras Suqian, tetapi mereka masih segera menggerakkan tubuh mereka. Mereka meninggalkan lawan mereka dan meluncur ke tanah dengan cara seperti kilat. Para ahli dari wilayah sudut hitam terkejut saat mereka melihat tindakan melarikan diri dari sesepuh dari akademi dalam. Mereka tidak punya waktu untuk bertanya kapan teratai api dan trisula raksasa itu bertabrakan seperti meteorit tidak jauh di atas kepala mereka. Saat tabrakan terjadi, energi bebas dari seluruh area turun menjadi kondisi tumpul dalam sekejap. Langit cerah juga menjadi agak gelap. Bang! Keadaan membosankan hanya berlangsung sesaat sebelum 2 energi menakutkan itu meletus dengan keras di langit. Seluruh ruang menjadi sangat terdistorsi pada saat ini, seperti menara yang dipelintir oleh 2 kekuatan besar. Lipatan dalam bisa terlihat dengan jelas. Dengan tabrakan energi, badai yang berisi energi dari 3 api surgawi, menyebar dari pusat dengan kecepatan tinggi. Kecepatan badai api ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu turun ke kepala para ahli yang agak tidak mengerti dari wilayah sudut hitam di langit. Bro, beberapa dari orang-orang kuat di tempat badai menyapu hanya bisa melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan saat api menyala. Namun, mereka yang lebih lemah memiliki darah segar yang keluar dari mereka saat kontak. Pakaian mereka langsung berubah menjadi bubuk. Jika mereka tidak berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan doki mereka untuk melindungi tubuh mereka, kemungkinan tubuh mereka akan berubah menjadi bubuk dalam badai api. Semua ahli di langit tempat badai api melanda melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Asap hitam melayang dari pantat mereka, seperti burung terbang yang punggungnya telah dinyalakan dengan nyala api. Semua ahli dari akademi dalam yang melarikan diri dengan cepat benar-benar tercengang ketika mereka melihat anggota dari wilayah sudut hitam tiba-tiba menderita kerugian yang begitu besar. Badai itu hanyalah riak energi yang terbentuk dari tabrakan. Sungguh tak terduga bahwa itu sudah cukup untuk mengubah para ahli itu menjadi keadaan yang begitu menyedihkan. Sulit membayangkan betapa menakutkannya titik di mana energi itu bertabrakan. Apakah ini kekuatan sejati Xiao Yan? Betapa menakutkan. Cukup banyak sesepuh yang biasanya memiliki hubungan dengan Xiao Yan mulai bergumam pada saat ini. Benar-benar tidak terduga bahwa orang yang biasanya tidak mengungkapkan apa-apa ini benar-benar akan menjadi menakutkan saat dia meledak. Badai api menyapu dengan sengaja. Namun, di tengah semua kekacauan, tidak ada yang menemukan klaster esens, api hati jatuh, yang masih ada di udara, benar-benar menelan, api surgawi, yang menyapu tanpa meninggalkan jejak, seperti makhluk hidup.
Saat menelan sisa api surgawi ini, tubuhnya yang awalnya tak terlihat diam-diam menjadi seperti zat. Ruang di mana teratai api dan trisula api bertabrakan di langit telah menjadi sangat terdistorsi. 3 jenis api surgawi bertabrakan di tempat ini. Bahkan Xiao Yan dan Han Feng tidak dapat dengan jelas melihat situasi yang tepat dari tempat tabrakan terjadi. Energi trisula semakin melemah. Energi luar biasa yang dilepaskan teratai api seharusnya juga telah mencapai batasnya, bukan? Wajah Han Feng sama-sama pucat saat ini. Yang disebut si Fire Halberd juga membuatnya sangat lelah. Xiao Yan di kejauhan perlahan mengangkat sudut mulutnya menjadi busur yang dipenuhi rasa dingin sementara Han Feng bergumam pada dirinya sendiri. Anda ingin memblokir Angry Buddha Lotus Flame saya dengan ini? Bukankah pemikiran itu terlalu sederhana? Mengikuti suara itu, ruang terdistorsi di mana energi bertabrakan tampaknya menjadi tali tegangan tinggi yang tiba-tiba dilepaskan. Ini sekali lagi memulihkan bentuk aslinya. Namun, cahaya hijau putih melesat keluar dari dalamnya dengan cara seperti kilat saat ruang itu pulih. Dengan beberapa kilatan, itu muncul di depan Han Feng di bawah tatapan terkejut yang terakhir. Bang! Segel Xiao Yan diam-diam berubah saat suaranya yang acuh tak acuh perlahan dimuntahkan dari mulutnya. Suaranya baru saja terdengar ketika Angry Buddha Lotus Flame, yang telah menyusut drastis setelah tabrakan dengan si Fire Halberd, meluas dan menyusut lagi. Akhirnya, itu tampak seperti bom karena tiba-tiba meledak di bawah tatapan kaget Han Feng.